فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Pada bacaan fatalaqqa Adam, di sini ada fatalaqqa Adamu, ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i. Pada dasarnya qa kita panjangkan dua harakat, yaitu adanya qa bertemu dengan alif. Akan tetapi datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka setiap ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah berada di lain kata, ini kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Berapa panjang untuk mad jaiz munfasil? Dalam riwayat Imam Hafs yaitu 4 sampai dengan 5 harakat. Atau 4 atau 5 harakat. Boleh kedua-duanya kuat. Maka fatalaqqa Adamu. Kemudian balafal Adamu, di sini ada mad badal. Mad badal yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah berharokat fathah, kasrah, dhamma datang setelahnya huruf mad. Ya, ini kebalikan daripada tadi. Apabila ada hamzah datang setelahnya huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat. Maka bagaimana cara membacanya, yaitu fatalaqqa Adamu min rabbih. Adamu. Kemudian min rabbihi, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Apabila ada nun sukun datang setelahnya 2 huruf yaitu lam dan ra, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan. Bila gunnah berarti tanpa disertai dengan gunnah, hanya masuk saja. Berarti apa yang dimasukkan di sini nunnya atau suara nunnya dimasukkan ke huruf ra sehingga nunnya hilang. Dan idgham bila gunnah atau ini juga bisa berlaku dengan idgham kamil, idgham yang sempurna. Jadi hilang secara keseluruhan. Maka mirra langsung ke ra tanpa ditahan. Mirrabbihi. Mirrabbihi, ya langsung saja. Maka fatalaqqa Adamu min rabbih. Kemudian pada lafal min rabbih kalimat. Pada lafal hi ini ada berkaitan dengan hak dhamir. Hak dhamir itu apa? Ha yang bertujuan atau hak yang menunjukkan kepada dhamir kata ganti. Yaitu kata ganti apa? Kata ganti dia untuk laki-laki. Maka min rabbihi. Nah, setelahnya biasa ditandai dengan tanda yang seperti ini. Ini kita anggap adalah iya kecil. Maka hi-nya kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Apabila ada hak dhamir bertemu setelahnya seperti ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Yaitu mad silah sughra. Panjangnya 2 harakat. Kemudian kalimatin, di sini pada lafal ma ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian setelahnya pada lafal tin ketemu dengan fa, ini ada bacaan ikhfa, yaitu bagaimana cara membaca ikhfa? Membaca ikhfa yaitu kita membaca di antara bacaan idgham dan izhar atau izhar dan idgham. Kalau izhar suara nun atau tanwinnya jelas. An, in, tin, tan jelas. Tapi ketika bertemu dengan ikhfa, suara itu disamarkan ke ta, tidak dihilangkan sebagaimana idgham. Nah, jangan juga semuanya dibaca dengan kalimating fa, enggak. Ikhfa itu ada yang ikhfa aqrab sesuai dengan makhraj aqrabnya atau dengan bagian aqrab, bagian aqba'ad dan bagian ausad gitu ya. Maka kalimatin fa ini langsung ke fa. Kalimatin fataba alaih. Yaitu pada lafal ini fataba. Di sini ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal alaih ini ada 2 mad sebenarnya. Yang pertama mad arid disukun, disebabkan karena sebelum huruf ha yang dimatikan ada huruf berupa mad, huruf lin atau huruf mad.
Maka di sini dua. Yang pertama huruf bacaan madlin, ya, bacaan madlin, atau dia yang kedua mad arid lisukun. Nah, kita boleh membaca dengan kedua-duanya. Maka panjangnya berapa? Boleh kita 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yaitu maka kita bacanya fataba alaih. Baik, kita coba ulang. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian kita wakaf pada lafal huruf jin. Kemudian selanjutnya innahu huwat tawwabur rahim. Pada lafal innahu di sini ada bacaan gunnah yang kami terlupa untuk menuliskannya. Yaitu apa itu gunnah? Gunnah yaitu ketika kita baca nun itu kita tahan dulu suara n-nya. Maka innahu tidak langsung dilepaskan. Innahu. Banyak kan kita melepaskan langsung. Innahu huwat tawwabur rahim. Padahal harus kita tahan dulu. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian pada lafal hu kembali sama sebagaimana yang di atas mir rabbihi, yaitu ada bacaan mad silah qasrah ditandai dengan adanya ha dhamir. Ha dhamir yang kita baca setelahnya ada huruf waw kecil. Maka ini panjangnya untuk mad silah qasrah adalah 2 harokat. Maka kita membacanya innahu huwa, jelaskan huwanya. Kemudian huwat tawwabu. Di sini ada alif lam. Ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak dibaca. Ini jangan dibaca huwa uttawwa, tapi langsung saja huwat tawwabu. Kemudian pada tawwa, pada lafal wa, ini ada bacaan berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian burrahim, ya sama ada alif lam lagi, alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis dan tapi tidak dibaca. Kemudian ar-rahim, ada bacaan mad arid sukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf atau berhenti di akhir ayat. Sebelum huruf yang paling terakhir dimatikan ada huruf mad, yaitu di sini huruf madnya berupa huruf ya. Maka ar-rahim kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Innahu huwat tawwabur rahim. Kita coba ulang dari ayat awal. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillah. Pada bacaan qulna ihbitu, ya di sini nanya tidak kita panjangkan karena lafal na memang pada dasar ketika ada fathah bertemu alif itu menandakan panjang, kita namakan dengan mad tabi'i. Karena na ini bertemu dengan huruf sukun berupa hamzatul wasal dan ha yang dia sukun, maka kita langsung membaca kepada huruf ha-nya. Dan ini tidak kita baca qulna uhbitu. Tanda di atas huruf alif ini berarti dia tidak dianggap ada. Maka langsung ke huruf ha. Qulna ihbitu. Kemudian pada lafal tu di sini ada mad tabi'i. Tapi sebelum itu di sini ada huruf ta. Ta jangan dibaca tulnah, maaf, qulna ihbitu, jangan. Tapi dia huruf ta, ta lebih tebal dibanding ta. Ya, ta. Ti, tu. Maka qulna ihbitu. Ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw sukun.
dhammahnya pada huruf ta dan waw sukunnya pada huruf setelahnya. Kemudian alif dia tandai dengan alif sifar mustadir atau sifar yang dia berbentuk lingkaran. Maka alifnya dianggap tidak ada. Kemudian minha pada lafal nun sukun bertemu dengan ha. Ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas. Izhar artinya jelas. Maka suara apa yang dijelaskan adalah suara nunnya. Maka halq berarti dia setelahnya datang kepada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang tenggorokan itu ada 6, ada hamzah ha, ada ain ha, ada ghain kha. Nah, ini huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan kita. Sehingga setiap huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, maka dia harus jelas suara nunnya atau suara tanwinnya. Maka minha tidak boleh minha, tapi jelas minha. Kemudian pada lafal ha yaitu adanya fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i kembali. Kemudian jami'a, di sini ada apa namanya? Kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, maka dinamakan mad tabi'i pula. Kemudian pada lafal an, ini pada dasarnya kalau kita lanjutkan an ketemu fa, an, fa nanti di ikhfa. Karena kita waqaf, di sini kita boleh tanda sholat, kita nggak apa-apa kita waqaf. Jami'a itu di sini kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad artinya panjang, iwad berarti mengganti. Maksudnya tanwinnya ketika kita waqaf itu tanwin, ketika ini kita ganti menjadi a panjang. Maka jami'a bukan lagi jami'an kalau kita berhenti atau waqaf. Qulna bitu minha jami'a. Kemudian lanjut. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di sini fa imma yang pertama mim berharokat tasydid kita namakan dengan bacaan gunnah. Ya, kita namakan dengan gunnah. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Maka ditahan. Fa im pertama gunnahnya dulu tahan, baru baca mahnya. Fa imma kemudian baru ya'tiyannakum. Di sini ada hamzah. Hamzahnya dia sukun, maka dijelaskan suara hamzahnya. Ya, a, i, u, maka fa imma ya'tiyannakum. Kemudian pada lafal nun tasydid, nun yang berharokat tasydid, yaitu kita namakan dengan bacaan gunnah pula. Maka cara membacanya tahan dulu n-nya. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menahannya. Misalnya ya'tiyannakum, jalan mengalir, ya, tapi ditahan dulu. Ya'tiyannakum, baru ditahan. Ditahan baru lanjut. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan mim, ini kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan. Maka masukkan suara mim kepada mim kedua dan ditahan. Maka dinamakan dengan idgham mimi. Mimi disebabkan karena ada dua mim yang berdekatan. Maka nah, ini juga bisa idgham mutamatsilain. Tapi di sini lebih condong kepada idgham mimi. Ya, kita lanjutkan. Masukkan mim kepada mim. Maka ya'tiyannakum baru dilepas. Ditahan dulu 2 harokat, ditahan. Kemudian minni ada bacaan gunnah lagi, yaitu pada lafal nun bertasydid. Apabila ada nun bertasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian ni ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu dengan kasrah ketemu dengan ya mati, maka ninya 2 harakat. Kemudian pada lafal hudan faman tabi'a ada fathatain bertemu dengan fa, maka kita namakan dengan ikhfa hakiki, ikhfa yang jelas-jelas betul, khusus untuk dia berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau dia an, in, un bertemu dengan fa dan semasalnya ada 15, bisa dilafalkan dengan sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban fi sidqan dha'dhalima, itu ada 15. Maka dia kita namakan dengan bacaan ikhfa. Suaranya bagaimana cara membacanya? Samarkan suara nun, tanwinnya kepada fa. Hudan faman tabi'a. Kemudian pada faman ta, di sini ada nun sukun.
bertemu ta, maka kita namakan dengan ikhfa hakiki juga, yaitu suaranya bagaimana cara membacanya, masukkan ke ta, disamarkan, bukan dimasukkan tapi disamarkan. Faman tabi'a hudaya. Kemudian pada fal hudaya di sini ada bacaan yaitu mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya, bertemu dengan alif. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Kita berhenti mati ayat. Tapi kalau lanjut faman tabi'a hudaya fala khaufun. Nanti kalau dia berhenti jadi mad alif disukun. Tapi kalau lanjut dia tetap mad tabi'i. Fala khaufun alaihim. Pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah ketemu alif. La ketemu alif fathah. Maka dia mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Khaufun alaihim. Kemudian pada lafal waw di sini khaufun yaitu ada bacaan lin. Apa itu lin? Bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Sehingga jadi lembutkan saja. Khaufun. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal ufun alaihim di sini ada dhammatain bertemu dengan ain. Apabila ada dhammatain bertemu dengan ain, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi, yaitu dibaca dengan jelas suara tanwinnya. Khaufun, n-nya jelas. Kemudian alaihim walahum yahzanun. Pada lafal alaihim, nah, lagi ada ya sukun di dahulu fathah, ini maka bacaan lin, lembut dalam pelafalannya. Mimat yang bertemu waw kita namakan dengan izhar syafawi. Syafah berasal dari kata bibir, yaitu syafatun. Syafawi berasal dari kata syafah, artinya berkenaan dengan bibir kita, karena makhraj huruf mim berada pada bibir. Alaihim wala, tapi jangan ditahan ketika adanya mimat yang bertemu waw, karena dia izhar syafawi. Wala, ada mad tabi'i lagi, fathah ketemu alif. Wala hum yahzanun. Hum ketemu ya, sama mimat yang bertemu ya, izhar syafawi. Kapan terjadinya izhar syafawi? Izhar syafawi itu hukum berkenaan dengan mim mati, datang setelahnya seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka dia bukan mim dan ba, bukan huruf izhar, tapi seluruhnya adalah huruf izhar. Ketika ada mim mati datang setelahnya seluruh huruf hijaiyah. Yahzanun, lafal nun di sini ada mad arid disukun. Mad yang terjadi ketika kita berada di akhir bacaan dan sebelum huruf akhirnya yang dimatikan. Ini kan nun awalnya yahzanuna, karena dimatikan mati, nunnya mati. Sebelumnya ada huruf mad, mau dia fathah dengan alif, atau kasrah dengan ya, atau dengan dhamma dengan waw. Maka dia panjangnya boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Mana? Walahum yahzanun 2, yahzanun 4, yahzanun. Ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.